Baik Bapak Ibu, teman-teman dokumen kontrol, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai apa itu KMS, siapa dokumen kontrol, dan apa tugas serta tanggung jawabnya, gambaran KPI Culture of Process, serta pemetaan bisnis proses. Saat ini kita akan melanjutkan materi kita masuk ke dalam pengembangan dokumen SKK. Jadi, dalam pengembangan dokumen SKK, hal pertama yang harus kita ketahui adalah kewenangan penyusunan dokumen SKK, di mana dokumen SKK sendiri dimulai dari value chain, pedoman kerja, prosedur kerja, sampai dengan instruksi kerja. Dalam penyusunan dokumen SKK, khususnya value chain, penetapan kebijakan perusahaan ditetapkan oleh chief. Kemudian akan dijalankan kebijakannya dan dilakukan sosialisasi internal fungsinya oleh division head, yang diteruskan oleh departemen head sampai dengan section head. Yang selanjutnya, staff memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Adapun fungsi quality system departemen yaitu sebagai fasilitator penetapan kebijakan dan menyimpan dokumentasi kebijakan perusahaan yang diterbitkan oleh manajemen atau corporate. Sedangkan fungsi Bapak Ibu sebagai dokumen kontrol dalam hal ini yaitu menyimpan dokumen kebijakan perusahaan yang diterbitkan oleh manajemen di internal fungsinya. Kemudian untuk level pedoman kerja atau level 1. Di sini yang memiliki kewenangan penyusunan yaitu berada pada division head, di mana bertugas atau memiliki kewenangan menyusun dan membuat pedoman bersama-sama dengan tim penyusun pedoman yang berasal dari departemen head. Selanjutnya, pedoman yang telah disusun dilakukan review dan persetujuan oleh chief. Kemudian dilakukan sosialisasi oleh division head dan bersama-sama dengan departemen head. Adapun fungsi quality system departemen dalam hal ini yaitu sebagai fungsi verifikator dokumen sebelum memasuki proses approval. Sedangkan untuk peran dokumen kontrol ada beberapa poin. Yang pertama yaitu menyiapkan dokumen approve. Yang kedua, memastikan dokumen telah disosialisasikan. Yang ketiga, menarik dan update apabila terdapat revisi dokumen. Yang keempat, melakukan supervisi penyusunan SKK di lingkup fungsinya. Supervisi yang dimaksud di sini adalah supervisi kesesuaian template. Kemudian hal-hal apa saja yang distandarkan untuk masuk ke pedoman. Yang kelima adalah upload dokumen. Pertanyaan yang sering muncul, apakah dokumen kontrol bisa menjadi bagian dari tim penyusun dokumen SKK? Jawabannya iya. Dengan ketentuan atas instruksi division head selaku penanggung jawab pedoman. Jadi Bapak Ibu boleh saja masuk sebagai tim penyusun pedoman jika diminta oleh division head. Tetapi penanggung jawab utama atau yang memiliki kewenangan utama dalam penyusunan pedoman ini ada di division head. Lalu selanjutnya yaitu prosedur kerja. Prosedur kerja ini disusun oleh departemen head dan section head menjadi salah satu tim penyusunnya. Setelah dilakukan penyusunan oleh departemen head, maka dilakukan review dan persetujuan oleh division head. Yang selanjutnya dilakukan review dan disetujui oleh chief. Setelah dilakukan persetujuan oleh chief, maka akan dilakukan sosialisasi prosedur oleh departemen head bersama-sama dengan section head. Kemudian staff akan melaksanakan isi prosedur kerja. Adapun untuk quality system departemen akan berfungsi sebagai verifikator dokumen sebelum memasuki proses approval. Hal-hal yang akan diverifikasi yaitu kesesuaian antara isi prosedur kerja dengan definisi
proses yang sudah dipetakan sebelumnya. Kemudian memverifikasi kesesuaian template yang telah distandarkan dengan template yang digunakan dalam penyusunan prosedur kerja ini. Untuk dokumen kontrol sendiri, beberapa hal yang menjadi kewenangannya dalam penyusunan prosedur kerja yaitu menyimpan dokumen approve. Yang kedua, memastikan dokumen telah disosialisasikan. Yang ketiga, menarik dan update apabila terdapat revisi dokumen. Yang keempat, melakukan supervisi penyusunan SKK di lingkup fungsinya. Dan yang kelima, upload dokumen. Yang perlu digarisbawahi juga di sini yaitu terkait dengan sosialisasi prosedur, baik prosedur maupun pedoman, yang menjadi salah satu bagian dari kewenangan dokumen kontrol yaitu memastikan dokumen tersosialisasi. Artinya apa? Fungsi kewenangan sosialisasi tetap berada di fungsi division head untuk level pedoman dan departemen head untuk prosedur kerja. Selanjutnya yaitu mengenai instruksi kerja. Instruksi kerja ini disusun oleh section head, kemudian bersama-sama dengan staff menjadi tim penyusun instruksi kerja, yang setelah dilakukan penyusunan maka direview dan disetujui oleh departemen head, kemudian dilakukan review kembali dan persetujuan oleh division head. Setelah prosedur kerja atau instruksi kerja, setelah instruksi kerja ini disetujui, maka section head bersama-sama dengan staff akan melakukan sosialisasi pelaksanaan instruksi kerja. Untuk quality system departemen masih memiliki fungsi yang sama, yaitu fungsi verifikator, sedangkan untuk dokumen kontrol juga memiliki fungsi yang sama seperti sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan dokumen, lebih tepatnya alur pengembangan proses dokumen. Yang pertama dimulai dari QS departemen menerbitkan perhitungan target KPI yang akan dibuatkan dalam bentuk internal memo yang akan dikirimkan kepada seluruh departemen atau divisi. Kemudian proses owner, baik itu departemen atau divisi, akan melakukan fase pembuatan dokumen. Setelah draft dokumen dibuat, maka diteruskan kepada dokumen kontrol. Di sini dokumen kontrol berperan mereview template dokumen, mereview kesesuaian antara template yang distandarkan QS dan QS Holding dengan aktual template yang digunakan. Selanjutnya, dokumen yang telah diverifikasi masuk ke QS departemen untuk dilakukan fase review dokumen. Dalam proses ini dilakukan melalui sistem sandbox yang akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya. Kemudian setelah dilakukan fase review, dokumen sudah terverifikasi masuk ke proses owner untuk dilakukan proses approval. Setelah proses approval selesai, maka dilakukan penyerahan dari proses owner ke dokumen kontrol. Selanjutnya, dokumen kontrol akan menyimpan dokumen tersebut dan diupload lagi ke sistem. Yang selanjutnya, setelah dilakukan upload sistem, maka proses owner berkewajiban melakukan sosialisasi SKK yang telah di-approve oleh business process owner. Selanjutnya, proses owner melakukan implementasi dan tinjauan SKK, yang selanjutnya akan dilakukan pelaksanaan asesmen proses untuk SKK yang telah terimplementasi selama 3 bulan. Berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen, maka dilakukan penyempurnaan SKK melalui Kaizen atau perbaikan hasil temuan asesmen. Tapi untuk penyempurnaan SKK ini tidak hanya melalui
melalui berdasarkan hasil temuan asesmen, tapi juga proses owner dapat melakukan monitoring dan analisa titik-titik mana saja dari SKK yang perlu perbaikan atau penyempurnaan. Setelah itu dilakukan pengendalian dokumen SKK oleh dokumen kontrol. Berikut gambaran tahapan penyusunan dan SLA SKK. Yang pertama itu submit draft dan verifikasi oleh dokumen kontrol, kemudian pemberian nomor dan pencatatan SKK selama 1 hari yang dilakukan oleh QS Departemen. Selanjutnya dilakukan review pertama dengan durasi 4 hari oleh QS Departemen. Catatan juga di sini Bapak Ibu, untuk SLA ini untuk start reviewnya akan dimulai ketika QS Departemen telah mengaktifkan menu on review pada sistem aplikasi Sharebox. Selanjutnya, penyerahan review 1 dari QS Departemen ke dokumen kontrol selama 1 hari. Kemudian, dokumen kontrol akan mensubmit kembali revisi pertama dengan durasi 5 hari. Kemudian, QS Departemen akan melakukan review kedua selama 6 hari. Penyerahan review 2 oleh dokumen kontrol selama 5 hari. Kemudian submit finalisasi draft selama 5 hari dan approval final selama 5 hari. Approval final ini ada 2 hal. Yang pertama, dapat dilakukan approval dengan sistem elektronik sesuai dengan level hierarki approvalnya masing-masing. Tetapi ketika sudah dilakukan approval menggunakan approval elektronik, BPO atau Business Process Owner wajib melengkapi approval manual atau approval basah maksimal 5 hari kerja setelah tanggal dilakukannya approval sistem atau approval elektronik. Kemudian dilakukan pemberian stempel dokumen selama 1 hari oleh QS Departemen. Setelah dilakukan stempel, maka diserahkan kembali kepada dokumen kontrol dengan SLA 1 hari. Dokumen kontrol selanjutnya melakukan upload di sistem dan notifikasi upload akan muncul dengan durasi SLA selama 1 hari dan selanjutnya dilakukan sosialisasi selama 10 hari. Tanggal berlaku SKK baik itu pedoman maupun SOP adalah tanggal approval terakhir atau approval hierarki level terakhir ditambah dengan 10 hari kerja. Adapun total SLA penyusunan dokumen SKK selama 45 hari kerja. Jadi di sini peran Bapak Ibu sebagai dokumen kontrol sangat dibutuhkan. Tidak hanya mengecek kesesuaian template SKK, tapi juga memastikan kesesuaian SLA penyusunan dokumen SKK sampai dengan sosialisasinya sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.